Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Rizka Syafa'ah dan ada Yusuf Aprilia dan Nanang Adi Irwanto. Di sini kami memberikan judul laporan kami sebagai berikut, yaitu implementasi metode artificial neural network untuk prediksi curah hujan dalam penanggulangan demam berdarah. Diambil dari dataset BMKG Kota Malang. Abstrak dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Nyamuk adalah salah satu spesies yang dapat membawa berbagai macam penyakit seperti malaria, filariasis, dan juga demam berdarah. Nyamuk berkembang biak dengan menempatkan telurnya di genangan air dan dapat terjadi karena hujan. Karena itu, dibutuhkan informasi curah hujan untuk mengestimasi siklus hidup nyamuk sesuai dengan ramalan hujan. Nah, ini salah satu kota yang membutuhkan tentang informasi curah hujan adalah Kota Malang, karena Kota Malang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Dengan curah hujan yang tinggi, maka akan berdampak pada berbagai sisi seperti banjir, kemacetan, dan juga kesehatan, terutama pada pertumbuhan nyamuk penyebab demam berdarah. Dikarenakan ketika sering terjadi hujan dan banjir, maka akan banyak genangan air yang terbentuk. Genangan tersebut dapat menjadi berkembang biaknya nyamuk. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan prediksi cuaca yang akurat agar dapat mengantisipasi sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat prediksi curah hujan yang akurat. Motivasi dari penelitian dan penulisan tugas ini diambil dari data curah hujan dari Badan Pusat Statistik Kota Malang. Kami mengambilnya secara online di Google. Perkembangan statistik dapat digunakan juga sebagai metode ilmiah dalam melakukan peramalan curah hujan. Data curah hujan meliputi data temperatur, kecepatan angin, kelembapan, dan presipitasi. Ramalan yang dilakukan biasanya didasarkan oleh data masa lalu yang kemudian dianalisis dengan cara-cara tertentu. Data tersebut dikumpulkan, dipelajari, lalu dianalisis hubungannya dengan waktu terkait. Ada beberapa rumusan masalah dari penelitian tugas ini. Yang pertama, bagaimana model ANN yang paling cocok dalam melakukan ramalan data. Yang kedua, bagaimana tingkatan akurasi yang dihasilkan dengan model ANN yang digunakan. Batasan masalah dalam pengerjaan penelitian tugas ini juga ada beberapa, yaitu data yang digunakan adalah data dari curah hujan yang terdokumentasikan oleh Stasiun Meteorologi Kabupaten Malang. Di sini terdapat manfaat juga dari penelitian tugas ini. Instansi dapat melakukan prediksi curah hujan untuk tahun-tahun berikutnya di Kabupaten Malang, sehingga dapat memudahkan proses pengambilan keputusan. Instansi memiliki data untuk diberikan kepada pemerintah Malang agar dapat melakukan pencegahan dini terhadap intensitas curah hujan yang cenderung tinggi. Berikutnya ada metode. Di sini ada studi literatur, pengumpulan dan berproses data, interpolasi data, dan bootstrapping data. Di tahapan studi literatur ini ada hal-hal yang harus dipersiapkan, seperti identifikasi masalah yang ada, lalu dianalisa menggunakan referensi dan beberapa studi literatur. Studi literatur ini didapat dari beberapa referensi seperti penelitian jurnal, seminar, dan tugas akhir, dan lain sebagainya. Setelah mempelajari studi literatur, maka akan dilakukan pengumpulan data untuk analisa mendalam. Analisa mendalam seperti ini, analisa seperti apakah literatur sesuai dengan pengerjaan, dan apakah data sesuai dan dapat mendukung pengerjaan penelitian. Yang kedua, terdapat pengumpulan dan berproses data. Di tahapan ini akan dilakukan pengumpulan dan analisis dari tipe data yang didapat. Pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan dari website BMKG Malang. Data ini merupakan data curah hujan yang meliputi temperatur, kecepatan angin, kelembapan, dan presipitasi. Kemudian ada interpolasi data. Di bagian ini terdapat beberapa data yang ditemukan tidak terukur ataupun tidak ada data,
sehingga perlu dilakukan interpolasi data dengan cara menghitung data tersebut dengan interpolasi dari data sebelum dan sesudahnya. Di bagian bootstrapping data ini, pengerjaan metode ini akan dibagi jadi data training dan data testing. Data training fungsinya adalah membuat rancangan model peramalan. Data testing fungsinya adalah untuk evaluasi rancangan model yang sebelumnya dibuat. Dalam menentukan model ANN yang terbaik untuk prediksi, dapat dilakukan kombinasi percobaan antara jumlah input layer, hidden layer, output layer, jumlah hidden layer, fungsi aktivasi antara neuron, dan jenis backpropagation training. Kemudian selain dengan metode bootstrapping, juga dapat dilakukan metode temporal aggregation sebagai bentuk metode pembanding pada metode bootstrapping. Pembuatan model ANN. Di tahapan ini, data sudah diolah sehingga pembuatan model ANN dapat dilakukan. Tahapan-tahapan dalam pembuatan model ANN ini yaitu salah satunya pengolahan data. Pada tahapan ini dilakukan pengolahan data. Data yang telah diolah tadi akan menjadi faktor dalam pemilihan metode ANN. Data yang berbentuk data training akan menjadi input dalam metode ANN tersebut. Kemudian lanjut ke tahapan yang kedua, pelatihan ANN. Setelah dari tahapan yang pertama tadi, disesuaikan parameter pembelajaran dari ANN ini akan menghasilkan nilai error dalam bentuk output. Lalu dihitung penyesuaiannya dari masing-masing weight. Kemudian lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu perhitungan ulang dataset training. Hasil dari langkah sebelumnya diperiksa kembali, apakah sudah merupakan akhir dari dataset atau belum. Jika belum, maka diulangi langkah dari awal. Jika sudah, maka dilakukan ke langkah yang selanjutnya. Kemudian lanjut ke tahapan yang keempat, yaitu perhitungan mean system error. Dalam bagian ini dilakukan perhitungan rata-rata sistem error. Caranya adalah dengan perbandingan output sistem dengan nilai output yang diinginkan dan menggunakan error tersebut untuk mengarahkan trainingnya. Algoritma dari pembelajaran error tersebut bertujuan untuk meminimalisir sinyal error dari tiap iterasi training. Kemudian lanjut ke tahapan yang kelima, cek penerimaan error. Dari hasil perhitungan sistem error sebelumnya akan didapatkan errornya. Kemudian setelah selesai akan dibandingkan apakah error tersebut dapat diterima ataukah perlu dilakukan penyesuaian kembali pada parameter ANN. Jika masih perlu penyesuaian, maka kembali ke langkah pelatihan ANN. Jika sudah, maka akan dilanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Lanjut ke tahapan yang terakhir, estimasi final dataset training. Pada tahapan ini, hasil dari langkah selanjutnya akan menjadi estimasi akhir dari dataset testing. Lalu akan dibandingkan dengan dataset training. Model paling akhir ini akan dilanjutkan menjadi acuan dalam melakukan peramalan data periode. Oke, selanjutnya adalah penelitian sebelumnya. Ada 3 penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dalam pengerjaan penelitian ini, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel di bawah ini. Penelitian 1, judul penelitian Neural Network Cloud Forecasting with Letter Ensemble Prediction. Penulis atau tahun penelitian Taylor J.W. Pizza R. 2002. Gambaran umum, di penelitian ini ada investigasi penggunaan kumpulan prediksi dalam pengaplikasian neural network untuk pengambilan hasil peramalan dari 1 hingga 10 hari ke depan. Kumpulan dari prediksi berisi beberapa skenario untuk variabel cuaca. Ini kemudian akan dimuat dan dirata-ratakan untuk dilihat hasil bahwa peramalan lebih akurat dibandingkan dengan penggunaan peramalan cuaca secara tradisional. Penelitian 2, judul penelitian Dynamic ANN for Precipitation Estimation and Forecasting from Radar Observation. Penulis atau tahun penelitian Yang Min Chiang, Wei Jun Chang, Ben Jun Zhou
bin van Lin 2007. Gambaran umum, pemanfaatan data radar meteorologi untuk estimasi prediksi kuantitatif sesaat QPE dan ramalan presipitasasi kuantitatif QPF untuk operasional hidrologi di daerah aliran sungai. Teknik estimasi curah hujan berbasis radar yang paling umum digunakan adalah fungsi power law. Di penelitian ini dikenal dengan pendekatan DN dinamis untuk membuat QPE dan QPF dengan struktur data radar 3 dimensi. Penelitian 3. Judul penelitian Weather Forecasting Model Using Artificial Neural Network. Penulis atau tahun penelitian K. Abhishek MP Singh 2012. Gambaran umum, penelitian ini memeriksa penerapan pendekatan ANN dengan cara pengembangan model prediktif nonlinear yang efektif dan handal untuk analisa cuaca dan juga membandingkan dengan mengevaluasi model yang dihasilkan dengan penggunaan fungsi-fungsi yang berbeda. Hidden layer dan neural untuk peramalan temperatur maksimum selama 365 hari dalam 1 tahun. Untuk kesimpulannya, berdasarkan dari hasil uji coba yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah metode Artificial Neural Network atau ANN dapat digunakan untuk peramalan curah hujan, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan pada periode-periode tertentu yang sekiranya membutuhkan pelakuan sebelum musim hujan datang atau sebelum musim kering.